Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang soleh dan soleha kelas 6. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam rangka melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak harapkan mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap selalu rajin membaca, rajin menghafal di rumah masing-masing. Pertemuan pada kesempatan ini yaitu melanjutkan pelajaran kita, yaitu sekarang kita pelajaran 7. Pelajaran 7 ini adalah materinya menerima qada dan qadar. Menerima qada dan qadar. Ini mungkin sudah terbayang di hati, di pemikiran anak-anak semua bahwa ini adalah termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Berarti ini adalah rukun iman yang terakhir, rukun iman yang ke-6. Nah, di sini akan Bapak sampaikan apa pengertian qada dan qadar itu. Nah, di sini pengertian qada ini ada dua, ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Qada menurut bahasa artinya hukum atau ketetapan atau pemerintah, kehendak, pemberitahuan atau penciptaan. Itu pengertian qada menurut bahasa. Sedangkan qada menurut istilah dalam agama Islam adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali sesuai dengan irodahnya, dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Nah, ini menurut istilah dalam agama Islam, ketetapan Allah sejak zaman ajali. Apa yang disebut dengan zaman ajali? Zaman ajali itu adalah zaman belum ada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Itu pengertian zaman ajali. Jadi belum ada sesuatu apapun selain Allah Sang Pencipta. Ini telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali sesuai dengan irodahnya, sesuai dengan kehendak Allah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Jadi ada khalik, ada makhluk. Kalau khalik itu Allah Sang Pencipta, kalau makhluk yang diciptakan oleh Allah, banyak modelnya, termasuk manusia, alam semesta, surga, neraka dan lain sebagainya, itu adalah makhluk. Itu pengertian qada menurut bahasa dan menurut istilah. Sekarang pengertian qadar. Apa pengertian qadar menurut bahasa? Qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan atau ukuran. Ya. Qadar menurut bahasa artinya kepastian, peraturan atau ukuran. Ini menurut bahasa. Sedangkan yang dimaksud di sini di dalam agama Islam adalah yang dimaksud dengan qadar perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Itu antara qada dan qadar. Nah, ini hubungan antara qada dan qadar.
Apakah ada hubungannya antara qada dan qadar? Qada dan qadar selalu berhubungan erat. Setiap qada ketentuan ada qadar. Ini ada qada dan qadar selalu berhubungan erat. Qada adalah ketentuan hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Jadi hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Jadi qada dan qadar itu, kalau qada rencana Allah, kalau qadar itu sudah jadi kenyataan. Jadi hubungan antara qada dan qadar itu adalah berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah dalil-dalil dari Al-Quran. Dalil-dalil dari Al-Quran yang menyatakan tentang qada dan qadar. Salah satunya di sini dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaram maqdura. Yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Juga firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran. Masih banyak dalil yang lain. Di sini Bapak sampaikan 2 dalil. Sini contoh qadar atau contoh qada. Apa contoh qada itu? Pertama, Allah menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Itu contoh qada Allah. Ketentuan Allah menetapkan matahari terbit pada siang hari, bulan dan bintang tampak pada malam hari. Itu adalah sudah menjadi qada Allah, ketetapan Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kapan laut harus pasang dan surut. Nah, ini juga sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Kapan laut itu pasang, kapan laut itu surut. Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap makhluk pasti mati. Setiap makhluk Allah pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini sudah ditetapkan oleh Allah, setiap makhluk pasti mati. Allah Subhanahu wa taala menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ini sudah ditetapkan oleh Allah di zaman ajalinya. Apakah ini si A jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, itu sudah ada qadanya. Ketika dia nanti lahir ke dunia, di Lauh Mahfuznya di sana ditetapkan laki-laki, itu qada. Ketika di dunia dia lahir laki-laki, itu menjadi takdir atau qadar, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang lahir. Berikutnya adalah pembagian takdir. Kalau tadi qada sudah ada disampaikan dengan contoh-contohnya, sekarang pembagian takdir. Takdir menurut para ulama ada 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Apa takdir mubrom itu? Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah. Ya. Jadi takdir mubrom itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah. Contohnya tadi kenyataan bahwa matahari hanya ada pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang hanya ada pada malam
hari itu takdir mubrom, kejadian laut pasang dan surut, kematian setiap makhluk, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, kejadian seseorang terlahir di dunia. Nah, itu adalah contoh daripada takdir mubrom. Sedangkan takdir mu'alaq berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Jadi ada takdir yang bisa berubah dengan jalan ikhtiar, dengan jalan usaha dan berdoa. Apa contohnya? Contohnya adalah orang yang bodoh dapat pandai jika giat belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bodoh dapat menjadi pandai jika giat belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dulu menyerah, saya udah bodoh lah, tidak mau belajar, tidak mau menghafal. Tidak seperti itu, terus giat belajar dan berdoa, insya Allah nanti menjadi orang yang pandai. Contoh yang kedua, orang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa dapat menjadi orang kaya. Banyak ceritanya orang miskin karena dia rajin berikhtiar, rajin berusaha dengan sungguh-sungguh, disertai dengan banyak berdoa, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat menjadi orang yang kaya, dapat menjadi orang yang sukses, banyak duit, ya. Yang selanjutnya, bencana alam mungkin tidak akan menimbulkan korban yang besar jika manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapinya dengan menggunakan kemampuan atau yang telah Allah berikan. Ya. Bencana alam mungkin tidak akan menimbulkan korban yang besar jika manusia dapat mempersiapkan diri. Contoh di sini adanya banjir bandang. Banjir bandang bisa diprediksi, bisa dideteksi dengan melihat kejadian alam, contohnya hujan yang begitu lebat, tidak berhenti terus-menerus, makanya terjadi bencana banjir bandang sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.